segar banget udara pagi ini. Wah, bunganya bagus. Ada warna biru, ada warna ungu. Ah, yang itu ada warna putih. Lucu banget. Padahal daunnya warna hijau. Kok bunganya nggak warna hijau ya? Wah, pohon-pohonnya rindang banget. Sorry. Tadi ada lebah. Langsung dikejar lebah. Padahal udaranya segar banget. Tapi kaget deh gara-gara ada lebah tadi. Bunganya cantik. Warna pink. Wah, ini semua siapa yang ciptain ya? Lebah tadi juga siapa yang ciptain? BTW, hari ini Lause dan Parents, kita akan sama-sama bahas tentang penciptaan. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Itu Lause Gio lagi ngapain? Kok lagi menikmati pemandangan? Terus tiba-tiba seperti menjerit gitu. Iya ya, lucu. Tuh, dia lagi lari ke sini sekarang. Berarti dia nggak lupa. Kalau sekarang kita mau pembahasan tentang God, the Great Creator. Hai Lause. Aku nggak telat kan Lause. Apa? Tadi tuh aku lagi nikmatin pemandangan tuh. Aduh, bagus banget deh ini pemandangan dan udara di puncak. Lause Gio tadi kenapa tiba-tiba jerit-jerit gitu? Disengat lebah ya? Iya, nggak disengat sih Lause, cuman ya kayaknya karena memang aku manis. Ya Lause, jadi tuh lebahnya ngikutin terus. Ya memang akunya aja sih yang takut sama lebah, jadi kabur deh akunya. Aduh. Lause, kalau lagi di puncak gini, senang banget ya lihat pemandangan. Betul. Bagus banget ya Lause ya rasanya. Tadi juga aku tuh kagum banget gitu loh ngeliat pemandangannya, terus ngeliat kayak semuanya tuh tertata gitu dengan rapi ya. Dan termasuk juga lebah yang tadi Lause yang ngikutin itu ya. Itu jadi buat aku tuh berpikir, wah, luar biasa banget Tuhan kita ya. Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Kalau kita pikir-pikir Lause di dalam kitab Kejadian kan, waktu kita baca di Kejadian pertama ya, dunia kan dikatakan gak berbentuk apa-apa. Semuanya kosong gitu ya, gelap. Tapi kemudian Allah menciptakan order by order gitu ya, dari ada terang dan gelap, kemudian ada air gitu, tanah, binatang, tumbuhan, bahkan sampai akhirnya manusia gitu diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau dipikir-pikir tuh, wah keren banget gitu, dari yang kosong gitu, gelap, nggak ada apa-apa, tapi akhirnya jadi nih semuanya gitu, pemandangan tadi, dan kita juga ada gitu di sini. Jadi luar biasa banget deh pekerjaan Tuhan itu. Semua Tuhan bisa jadikan dengan begitu detail gitu, dengan begitu rinci gitu, diperhatikan step by stepnya tuh dengan begitu baik. Jadi Lause kalau kita bilang God is the great creator, itu tuh bener banget gitu ya. Jadi nggak bisa seorang pun yang seperti Allah gitu, yang bisa menciptakan semuanya tuh sekaligus dengan begitu baik gitu ya. Terus Lause ingat gak sih kalau kayak mitologi Yunani gitu ya, kan mereka ada dewa matahari gitu ya, ada dewi bulan. Nah itu kan semuanya tuh satu-satu tuh orangnya tuh, yang si mataharinya satu orang, yang bulannya satu orang. Nah beda banget kan dengan Tuhan tuh, dengan Tuhan Allah kita tuh ya dia cuman satu gitu, cuman Allah doang, cuman satu-satunya Allah yang menjadikan seluruh isi dunia ini, menjadikan seluruh isi bumi ini gitu. Dan di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama tuh Lause itu tuh pertama kali Allah dikenalkan tuh sebagai Allah pencipta ya. Kejadian 1 ayat 1 tuh dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu dari awal tuh udah dikenalkan sama Alkitab bahwa Allah itu adalah Allah sang pencipta gitu. Dan itu yang harusnya merimain kita gitu ya, waktu kita lihat pemandangan gitu ya, waktu kita hirup udara segar gitu ya, harusnya kita ingat gitu sama Tuhan, the great creator yang sudah menciptakan ini semua. Emang betul sih Lause Gio, kalau kita lagi melihat ciptaan Tuhan ya, apalagi di tempat-tempat yang indah seperti ini, kita inginnya terus memuji Tuhan. Tapi kalau lagi ada perasaan kita lagi pusing nih dengan masalah yang banyak, terus di sekitar kita juga kayaknya sumpek, gak ada bagus-bagusnya, lupa deh memuji Tuhan. Iya ya, padahal ya Lause kalau ngomong soal muji Tuhan ya, padahal kita tuh udah dapat jalur khusus gitu loh untuk langsung komunikasi sama Tuhan ya kan. Dan
kita semua tuh udah dikasih privilege untuk langsung bisa berbicara dengan Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kita yang udah ditebus oleh Yesus Kristus, kita tuh bisa banget gitu langsung berdoa sama Tuhan Sang Pencipta kita, ya kan, langsung berdoa gitu, memuji nama Tuhan. Beda banget dengan orang-orang Yahudi zaman dulu gitu. Mereka katanya kalau mereka berbuat dosa, mereka minta ampun, mereka harus ngadain korban bakaran dulu. Bahkan kalau mereka bersyukur pun mereka juga harus ada korban bakarannya dulu gitu. Baru tuh kayak syukurannya semua itu baru sampai pada Allah gitu. Nah, sedangkan kita udah punya privilege satu jalur yang udah khusus banget gitu melalui Yesus Kristus. Jadi lose-lose kalau kita mau puji Tuhan, kita mau doa sama Tuhan Sang Pencipta kita juga gitu ya, ya sebenarnya kita bisa lakukan di mana aja kita berada. Dan bahkan kita juga punya privilege untuk minta pertolongan dari Tuhan. Ya, dan ini disampaikan oleh pemazmur gitu loh, di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu Mazmur Daud gitu ya. Nah, si Daud tuh bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi lause di dalam kegelisahannya si pemazmur, di tengah-tengah pergumulan yang si pemazmur alami, dia tuh tetap ingat gitu. Dia tetap ingat bahwa pertolongannya itu datang dari Tuhan. Nah, dan menariknya lause pemazmur tuh bilang Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini berarti kan pemazmur sadar banget gitu bahwa kuasa Allah yang begitu besar di dalam menciptakan dunia ini. Nah, kuasa besar inilah yang juga pemazmur yakini kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan dia, kuasa yang sanggup untuk menolong dia di dalam kesulitan yang ada. Gitu loh, Selasa. Wah, iya nih loh Segio, makasih banget udah diingetin ya. Kadang kita suka lupa menghargai privilege kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diadopsi oleh Tuhan di dalam Kristus. Kita punya jalur khusus untuk langsung berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan cuma komunikasi langsung dengan Tuhan ya, tapi juga emergency help, pertolongan langsung dari Tuhan. Betul banget. Nah, masalahnya kenapa ya kita kadang suka lupa dengan Tuhan? Apalagi kalau sedang dilanda masalah berat banget. Lupa deh sama semua pertolongan yang Tuhan sudah sediakan. Yang ada stres mikirin masalah. Padahal ada banyak ciptaan Tuhan di sekeliling kita untuk mengingatkan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Iya, kayaknya tuh semua manusia tuh punya satu penyakit loh, penyakit lupa ya. Itu kayaknya hampir semua manusia tuh ngalamin gitu ya, punya sifat yang namanya lupa gitu. Aku juga jujur aku cepat lupa gitu ya. Hari ini ngomong gini, besok aku bisa lupa gitu ya. Nah, tapi di balik sikap lupa itu juga kita manusia tuh cenderung punya sikap yang suka mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu ketika kita menghadapi satu masalah. Nah, kenapa? Karena kita merasa kita tuh terlihat gitu, kekuatan kita tuh terlihat. Atau enggak kita mau mengandalkan kekuatannya orang lain gitu, mengandalkan powernya orang lain. Kenapa? Karena kita bisa melihat kekuatannya orang itu, bisa melihat powernya orang itu gitu. Jadi kita memang lebih suka dengan sesuatu yang lebih real gitu loh, yang lebih terbukti gitu, yang bisa kita jamin kehadirannya tuh ada. Nah, sedangkan kan kalau Tuhan kan kita nggak kelihatan ya. Kayak sekarang kita nggak bisa nih kita melihat Tuhan. Nah, tapi kita hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa merasakan kuasanya Tuhan. Nah, jadi ya akhirnya ketika kita ada masalah, mungkin ketika kita ada pergumulan, akhirnya kita tuh jadi suka lupa gitu, kita lupa dengan kehadiran Tuhan. Karena kita nggak bisa lihat itu ya, akhirnya kita jadi jalan sendiri gitu ya, seakan-akan kita tahu, seakan-akan kita hebat. Nah, kayak tadi kan aku waktu dikejar sama lebah tuh, aku tiba-tiba kan refleks kan langsung kabur gitu. Nah, padahal kan harusnya aku bisa tetap menikmati lebah itu kan ciptaan Allah juga gitu. Kenapa aku harus kaburnya heboh banget gitu kan? Nah, itu kan karena aku lebih fokus gitu loh ke rasa takutku, sampai aku lupa pada saat itu sebenarnya Tuhan juga hadir gitu. Bahkan Tuhan kasih aku lihat gitu loh ciptaannya yang begitu luar biasa si lebah itu. Nah, jadi ya itulah lase itu memang sikap kita suka lupa gitu ya, tapi kita tetap harus berusaha untuk terus mengingat bahwa kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada gitu, dan akan selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun waktunya untuk kita. Nah, iya tuh, emang kita suka pelupa ya. Kita cenderung mengandalkan sesuatu yang kelihatan dengan mata. Iya, kita kan biasanya nyadar kalau sesuatu itu kelihatan langsung gitu ya. Apalagi kalau ada masalah, kita mesti
Apakah kita mesti menyepi gitu ya ke puncak gitu terus lihat pemandangan indah gitu ya? Sambil makan kacang rebus loh, Apakah harus seperti itu gitu ya? Nah, iya ya, kadang tuh kita suka bilang ya kalau mau cari cari hadirat Tuhan itu tuh kita harus ke tempat yang sepi gitu, yang nggak ada orangnya gitu ya. Makanya kadang tuh kalau retret harus di gunung tertinggi gitu ya, nggak ada siapa-siapanya biar rohaninya terrefresh gitu ya, biar bisa semakin bertemu dengan Tuhan gitu. Nah padahal ya lose-lose ya kalau kita pikir-pikir kan Tuhan itu hadir dimanapun dan Tuhan tuh menyatakan kuasanya lewat apa saja gitu, dan hal kecil ada hal yang kita lihat adalah melalui ciptaannya gitu. Jadi sebenarnya lose-lose kita bisa banget gitu merasakan hadirat Tuhan di mana aja gitu ya, entah di dalam keseharian kita gitu ya, lewat bintang di langit gitu ya, mungkin malam-malam kita berefleksi gitu ya, malam-malam menikmati pemandangan, atau lagi jalan pagi gitu ya, dengar suara burung gitu, wah itu kita juga bisa berefleksi gitu ya, menikmati ciptaan Tuhan. Jadi ya nggak harus juga ke puncak kita atau ke Bandung gitu ya, nggak selalu di bukit atau di atas gunung tuh baru kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah ini juga penting lah selasa. Jadi di dalam Mazmur 121 ayat yang pertama itu pemazmur tuh ada bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah terus pemazmur tanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah kemudian kan baru di ayat kedua tuh si pemazmur jawabkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah menariknya gini loh selasa. Jadi di zamannya pemazmur itu gunung tuh jadi gambaran tempat perlindungan yang paling kuat gitu. Nah jadi akhirnya ketika mereka berperang gitu ya, bahkan kita lihat ketika bangsa Israel berperang pun mereka akan mencari gunung gitu untuk berlindung. Nah kalau sekarang di Bandung tuh ada Tahura ya. Nah itu ada gua Jepang, gua Belanda itu kan. Nah itu kan juga mereka jadi berlindungnya kan di gunung-gunung itu kan pasti dulu gunung gede gitu ya, di gunung-gunung. Nah jadi dulu tuh gunung tuh adalah gambaran perlindungan yang paling kuat. Nah tapi pemazmur justru bilang ketika dia melayangkan pandangannya ke gunung, pertolongannya dari mana? Bukan dari gunung, pertolongannya tetap dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah maka lose-lose ini tuh jelas banget gitu ya, ingetin kita bahwa waktu kita ada masalah gitu, waktu kita ada pergumulan, ya bukan cari orang lain gitu, bukan cari pemandangan yang indah gitu ya, bukan harus ke puncak, bukan harus ke Bandung gitu ya, bukan cari sesuatu yang kita terlihat wow gitu untuk kita healing gitu. Nah tapi dengan kita benar-benar bisa menikmati dan kita sadar gitu ya akan satu relasi dengan Allah gitu melalui ciptaan gitu ya, melalui hal simple. Nah itu sebenarnya bisa mengingatkan kita gitu akan pertolongan Tuhan kepada kita. Nah contoh simpel ya, aku tuh suka jalan pagi gitu ya. Nah ketika jalan pagi tuh aku suka tuh gitu ngeliat pohon-pohon yang di komplek gitu ya. Terus sinar matahari gitu ya, dari dia belum ada gitu ya sampai dia mulai muncul gitu. Nah justru dari hal simpel itu ya akhirnya tuh buat aku tuh tiap hari jadi keinget, wah gila, pohon aja tuh Tuhan tuh jaga gitu, Tuhan tuh pelihara, Tuhan tuh tolong pohon-pohon ini tuh bertumbuh gitu. Nah masa dalam hidupku Tuhan gak menolong aku gitu. Nah jadi mungkin ini juga bisa jadi tips and trick ya, soalnya kalau lagi sumpek gitu ya, lagi bosan mungkin bisa coba gitu ya, bangun lebih pagi gitu ya, jalan pagi gitu ya, jalan pagi nikmati matahari gitu, nikmati angin. Nah tapi kalau gampang masuk angin mungkin pakai jaket ya, ada masuk angin. Jadi ya jalan pagi akhirnya kita bisa sehat jasmani, bisa sehat rohani juga kita jadinya menikmati ciptaan Tuhan. Lause Gio, gimana tuh langkah praktis agar kita bisa berseru seperti Daud berseru di Mazmur 121 ayat 1-2, pertolonganku datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Nah ya, langkah praktisnya ya, berarti kalau gini kan, berarti kita harus menyadari gitu ya secara jelas bahwa yang sanggup menolong kita ya hanya dari Tuhan. Nah gimana caranya kita bisa sadar? Ya caranya adalah kita perlu terus melekat pada Tuhan. Ya kita perlu terus untuk bangun relasi sama Tuhan. Nah kenapa pemazmur sampai bisa bilang pertolongan dia tuh hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia udah melayangkan pandangannya ke gunung-gunung gitu kan? Ya itu karena dia punya relasi yang kuat sama Tuhan. Karena pemazmur
selalu bangun relasinya dengan Allah gitu. Dia berdoa, dia membaca Taurat gitu. Nah, berarti kita juga harus bisa baca Alkitab gitu ya tiap hari ya, benar-benar saat teduh gitu, menikmati momen precious kita sama Tuhan gitu. Dan kita bisa coba mulai belajar menikmati ciptaan Allah gitu ya, kapanpun dan dimanapun ketika kita punya kesempatan. Kayak tadi yang aku bilang, misalkan waktu jalan pagi gitu ya, ketika lihat kita bisa bilang, wah Tuhan terima kasih untuk pohon yang rindang gitu. Atau di siang hari gitu ya, biasanya kalau saya bawa motor panas-panas siang hari kan, terus macet gitu tuh kayak, aduh Tuhan kenapa mataharinya panas banget ya. Tapi di satu sisi, aduh Tuhan terima kasih untuk matahari yang begitu indah gitu. Karena nggak semua negara tuh bisa menikmati matahari yang segitu panasnya gitu kan. Jadi ya apapun sebenarnya bisa mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang begitu besar, Lase-Lase. Nah karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk kita terus bangun relasi dengan Tuhan yang intim gitu, yang benar-benar berkualitas gitu. Dan tentunya kita juga mau selalu untuk percaya pada kuasa pertolongan Tuhan. Jadi Lase-Lase, Allah kan sudah menyatakan kuasanya melalui ciptaan yang Allah buat ya. Nah Allah dengan kuasa yang sama itu juga kuasa yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Wah, seru banget pembahasan kita hari ini ya. Iya, bener banget. Kalau begitu terima kasih ya Lause Gio. Sama-sama. Terima kasih juga buat Lause-Lause dan parents yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Bye! Bye! Lase-Lase, yuk kita lihat pemandangan sekarang. Ayo. Tadi kan dikejar-kejar lebah. Yuk sekarang kita yang kejar lebahnya. Ayo!